orang yang apa ya mengalami depresi ya, biasanya menuju musim sejuk sih, musim winter ya. Ada sesuatu penyakit mental health ya. Yep, Johan can do it. Hai guys, kalian bersama saya Kak Sas seorang istri, mama, Kak Sas dan keluarga, Mas Casey, Dedek Johan. Kita semua hobi berkebun dan beternak. Kalian sudah dengar itu suara ayam berkukuruyuk. Anyway, jadi Kak Sas punya dan Mas Casey dan Dedek Johan punya 22 ayam, 2 jago dan 20 itu ayam betina yang mulai ngendok atau bertelur itu sekitar berapa? 4 ya kalau nggak salah, 5. Dan Kak Sas punya bebek 6, 3 jantan dan 3 betina. Dan kali ini Kak Sas mau bebersih tempat ternak nih. Banyak biji-biji buah dari pohon oak. Kalian nampak nggak tuh? Namanya kalau bahasa Inggrisnya acorn ya. Ini acorn makanannya tupai ya. Tupai suka sekali makan ini acorn. Nah, ini kayak begini. Terus kalau sudah lepas dari mahkotanya ini, dia begini. Terus kalau sudah, ya ini ayamnya mau makan, ya nggak bisa dimakan ya ayam. Jadi kalau tupainya makan itu ya dibelah. Kak Sas nggak lihat ya. Jangan dimakan ayam. Nggak ada contohnya yang udah terbelah sih. Dan juga Kak Sas mau tunjukkan kalian. Kemarin kan Kak Sas pergi ke rumah oma opa sama keluarga. Nah, itu si bajing-bajing nakal, bajing atau tupai atau squirrel bahasa Inggrisnya, makan bunga matahari Kak Sas, atau yang Kak Sas mau bikin kuaci ya. Ya kedisian tupainya ya. Kedisian bahasa Jawanya, terdahului gitu loh. Ini nih yang super jumbo besar yang Kak Sas mau panen, ya sudah dimakan separuh. Yang ini udah dimakan separuh. Ya, begitulah. Anyway, Kak Sas mau sapu menyapu, kalian ikutin Kak Sas ya. Kalian nampak nggak tuh ayamnya naik di pagar? Kak Sas ngos-ngosan, Kak Sas mau kasih air ke bebeknya ya, biar mereka suka mandi ya. Kalau airnya fresh, Kak Sas ganti tiap hari. Mereka tuh suka banget. Mas Casey itu Mas Casey mau gurah ayamnya itu karena ayamnya naik di pagar ya. Mas Casey, itu bunga mataharinya dimakan semua sama tupai. The sunflowers, the squirrels eat them all almost. Yeah, I'm not quite happy. Tupai. Ya, Kak Sas mau ganti airnya untuk bebek-bebek. Woo! Ya sayang. Yep, I saw that. And look at our sunflower baby. Look at that, the other one. Yep, after this, can you and Daddy cut it up? Get a ladder. Alright, Kak Sas mau kasih. Wow, I told ya.
Wow. Put it on that side. There's more, sayang. This one. Go on the garden. Yeah. Wow, Johan. Wow, that's a big one. Be careful, Mama's plant. And then another one, Johan. Daddy has some for you. Wow. And the other one too, Daddy. Johan. Yep. Have Daddy help you, Johan. Be careful of the plant. It got stuck. Yep, Johan can do it. And have you and Daddy do that one, the tall one. Wow, thank you, Johan. The duck will like it, love. Wow. Bebeknya suka kali. Satu lagi, guys. Yang tinggi itu. That's tinggi. Can you say tinggi? You might want to get the bungee cord. Careful, baby. Wow. Does it still have the seeds in there? That one? Empty? Okay. All right. Here. Okay, the Sussexes like it. Well, it's very hot. All right. All right, Mama mau kasih air untuk bebeknya. 1, 2, 3. So you guys, if you can help Mama get the bungee cord together for next year. Okay. Thank you. Alright guys, Kak Sas belum sempat petik plum karena sibuk banget ya dengan sekolahin adik, homeschooling. Ini nih, udah pada masak. Nanti bentar lagi kakak petik ya. Dan kali ini Kak Sas mau gresek yang di bawah ini tuh, banyak banget yang di bawah, kalian nampak nggak tuh? Kak Sas mau kumpulin ke ember ini untuk ayam ya. Jadi Kak Sas mau gresek sambil chit-chat sama kalian ya. Anyway, mulai dari mana ya? Ini mulai greseknya ya. Tuh. Kalian lihat nggak tuh, hutannya udah mulai menguning ya. Ini musim gugur udah mulai tiba dan jadi sudah mulai panen memanen ya. Anyway, musim berganti, dan di masa pergantian musim begini biasanya banyak orang yang mengalami depresi ya, biasanya menuju musim sejuk sih, musim winter ya. Ada sesuatu penyakit mental health ya, diagnosanya itu kayak SAD, maksudnya seasonal affective disorder. Itu sudah biasa, sudah common banget karena itu biasanya orang mengalami kayak depresi, feeling moody, down gitu ya di masa-masa musim winter, mulai dari musim gugur, terus musim sejuk ya, terus nanti musim spring mereka udah baikan gitu. Biasanya juga mendapatkan bantuan dari seorang psikoterapis atau kadang-kadang ada yang minum obat antidepresi lah, tergantung ya bagaimana mereka mengobati itu. Jadi kalau kalian baru pindah ke Amerika dan di negara bagian atau Eropa yang musimnya berganti itu, kalau kalian mengalami
merasa kayak sedih, moody, down, terus merasa kayak sensitif gitu ya, namanya irritable gitu, ada sedikit-sedikit pengen marah gitu, atau kayak apa ya, kalau orang Indonesia bilang sensi ya, sensitif itu dari kata sensitif sih. Jadi kalian coba dapatkan bantuan ya, cari seorang counselor atau cari terapi ya. Itu kalau dibiarkan bisa mengganggu kayak relationship ya, apalagi kalau kalian baru pindah ke negara Eropa atau kalian studi di Eropa atau di Amerika, itu akan mengganggu konsentrasi kalian. Dan juga kalau kalian di relationship seperti kayak suami istri atau pasangan gitu, itu bisa mengganggu keharmonisan dalam berrelationship atau rumah tangga ya. Karena apa? Karena sedikit-sedikit pengen marah, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit sensi gitu ya. Jadi harus sadar diri gitu, aware gitulah kalau bahasa Inggrisnya. Self awareness itu adalah kunci utama untuk bagaimana kita mengatasi diri kita sendiri. Kalau kita nggak aware tentang emosi kita, jadi bagaimana dong kita mau minta bantuan? Jadi self awareness itu penting banget, atau belajar untuk mengetahui diri sendiri gitu. Jadi kalau kalian lagi sensi, bilang sama pasangan, lagi sensi nih, don't take it personal ya gitu, biar membantu gitu loh. Jadi orang di sekeliling kalian itu juga jaga-jaga gitu. Wow, anyway guys, look itu pelannya yang jatuh banyak banget. Ya ampun, Kak Sas petik-petik dulu ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang SAD, silahkan. Kayaknya Kak Sas pernah bahas deh tentang SAD. Jadi banyak juga itu pasien Kak Sas yang kena SAD itu, maksudnya seasonal affect disorder, atau kadang-kadang adalah adjustment disorder. Adjustment disorder itu lain lagi. Adjustment disorder itu biasanya itu banyak kriterianya sih, Kak Sas nggak bisa jelasin satu persatu ya, itu harus ada buku panduan. Itu biasanya kalau kalian pindah ke tempat seumpamanya kalian kuliah, terus kan pindah dari rumah orang tua ngekos gitu, atau ibu-ibu yang ada punya anak ya, dari anaknya pindah ngekos. Nah itu kan suatu perubahan yang drastis gitu ya, jadi mungkin akan juga memerlukan adjustment. Itu adjustment bahasa Indonesianya apa sih? Proses untuk adjusting gitu ya. Jadi mungkin dalam 3 bulan itu biasanya gejala-gejalanya itu kita hitung dalam 3 bulan ya. Kalau 3 bulan terus menerus itu baru bisa didiagnosa gitu. Itu biasanya bisa juga moody, bisa di adjustment disorder itu ada 3 sih sebenarnya. Yang unspecified meaning nggak tahu, dari nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba mengalami adjustment itu. Terus yang kedua ditemani dengan adjustment disorder dengan depresi. Terus ada adjustment disorder dengan anxiety, dan ada yang dua-duanya, adjustment disorder dengan depression and anxiety. Itu common banget ya. Jadi kita lihat gejala yang mana yang paling kuat gitu. Tuh banyak tuh adik-adik yang dari Indonesia kali yang menikah dengan orang luar negeri terus pindah keluar, itu kan sesuatu adjustment yang besar dari budayanya, culture-nya, makanannya, bahasanya, semuanya kan itu adjustment. Jadi kalau kalian merasa begitu, itu bisa minta bantuan dari counselor ya. Anyway, Kak Sas ngos-ngosan ya, udah segini. Masih banyak lagi Kak Sas, habisin dulu ya. Anyway, I'll talk to you later. God bless you. Bye-bye.